Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Meskipun waktunya sudah agak larut untuk ukuran belajar. Ya, apapun yang terjadi, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun pertemuan lewat daring, pertemuan lewat tatap maya. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan ini saya perlu memperkenalkan diri. Mungkin ada banyak rekan-rekan mahasiswa yang belum kenal. Nama saya Jailani. Alamat maupun tempat lahir di Karanganyar. Tepatnya di Gondangrejo, Karanganyar. Pada semester ini saya diberi mata kuliah beri amanah untuk mengampu mata kuliah ekonomi kreatif. Mungkin dalam sejarah perjalanan Pak Jailani di Kabupaten Karanganyar, mungkin ada rekan-rekan yang dari Karanganyar, sudah cukup lama berkecimpung di bidang pemberdayaan, pendampingan maupun sebagai business development services. Teman-teman pelaku usaha UMKM. Nah, pelaku UMKM itu salah satunya juga adalah sebagian pelaku ekonomi kreatif. Jadi kalau untuk kasus-kasus ataupun mungkin pelaku ekonomi kreatif, Pak Jailani sudah sangat familiar. Termasuk yang terakhir, Pak Jailani menjadi salah satu anggota tim teknis pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar. Ketua komite ekonomi kreatifnya adalah Kepala Baperlitbang. Dan salah satu tim ahlinya adalah Profesor Sutanto DEA dari UNS. Itu rekan-rekanku, jadi terkait dengan perkenalan pada pertemuan yang pertama ini, kita membahas tentang mata kuliah ekonomi kreatif. Nanti apa yang akan kita bahas dalam ekonomi kreatif? Yang jelas kreativitas itu tanpa batas. Kreatif itu akan selalu berkembang dan terus berkembang. Oke rekan-rekan, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita bicara tentang materi pokok bahasan, kita perlu menyepakati bersama terkait dengan kontrak perkuliahan. Karena apa? Diharapkan nanti kontrak perkuliahan ini menjadi komitmen kita bersama. Komitmen Pak Jailani selaku pengampu mata kuliah ekonomi kreatif dan juga rekan-rekan mahasiswa sebagai yang menerima mata kuliah ekonomi kreatif. Karena apa? Perkuliahan kita lewat jarak jauh. Perkuliahan kita melalui media online, media daring. Pengalaman selama ini banyak mahasiswa komplain bukan masalah akademis, bukan masalah diskusi materi, tetapi hanya persoalan nilai ujian rekan-rekan mahasiswa. Sudah hampir 3 tahun setiap ujian itu mesti komplain. Nah, disinilah kita menyepakati bersama terkait dengan kontrak perkuliahan. Adapun untuk kontrak perkuliahan
mata kuliah ekonomi kreatif ini perkuliahan direncanakan 16 kali pertemuan dengan 14 kali materi dan 2 kali untuk evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan presensi mahasiswa 60% dari total pertemuan. Sedangkan nilai akhir nanti adalah nilai dari nilai UTS dan UAS digabungkan. Ini pengalaman Pak Jailani ini banyak mahasiswa yang komplain hanya masalah nilai akhir. Itu rekan-rekan terkait dengan kontrak perkuliahan. Sekali lagi saya tekankan bahwa kontrak perkuliahan ini menjadi komitmen bersama. Pak Jailani yang mengaku mata kuliah, rekan-rekan mahasiswa yang menerima perkuliahan atau materi perkuliahan. Baik, kita lanjutkan terkait dengan materi untuk pertemuan yang pertama. Kita mengambil materi tentang sejarah peradaban manusia. Mengapa kita mengambil materi sejarah peradaban manusia? Bahwa kreativitas yang timbul dari manusia itu perlu kita pelajari dari sejarah peradaban manusia itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran dari materi pokok bahasan ini adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti sejarah peradaban manusia. Dengan mengerti sejarah peradaban manusia, kita akan terbuka mata dan pemikiran kita. Oh, manusia itu perlu survive. Oh, manusia itu perlu kerjasama. Oh, manusia itu perlu kreativitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Jelas, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah adanya akal pikiran, adanya hati dan rasa. Itulah nanti yang akan menjadi pemicu dalam rangka manusia untuk melakukan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami bahwa manusia sebagai diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai makhluk yang kreatif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengerti dan memahami mengapa kreativitas itu ada. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Nah, materi pokok bahasan tentang ekonomi kreatif yang pertama adalah sejarah peradaban manusia. Mengapa kok sejarah peradaban manusia? Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang tanpa batas. Sumber daya kreativitas, sumber daya olah pikir manusia yang tanpa batas. Bencana, goncangan sosial, terjadinya kelangkaan sumber daya alam, itu akan memunculkan kreativitas. Nah, pada bahasan pertama ini kita bicara tentang sejarah peradaban manusia. Kalau kita melihat sejarah peradaban manusia dan Nabi Adam dan Nabi Hawa, hanya 2 orang dari suku bangsa apapun, dari latar belakang agama apapun, kita sebagai makhluk di dunia ini menyadari bahwa nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Kira-kira rekan-rekan ada yang berpikiran nenek moyang kita bukan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa diciptakan di dunia perlu hidup survive.
perlu makan, perlu hubungan sosial. Nah, ini salah satu contoh fakta nyata bahwa peradaban manusia sejak dilahirkan di dunia, sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu perlu berusaha. Perlu melakukan kreativitas. Bagaimana ketika Nabi Adam dan Siti Hawa yang belum ada teknologi memakan hasil-hasil bumi adalah yang bergizi, yang tidak mengandung racun. Itu salah satu bentuk bagaimana makhluk manusia itu diciptakan di muka bumi untuk mempertahankan hidup, untuk berhubungan atau melakukan kontak sosial. Ini salah satu bentuk. Diakui atau tidak, meskipun zaman-zaman kuno, zaman-zaman purba, mereka sudah melakukan kegiatan kreativitas dalam hal mempertahankan hidup. Mereka sudah melakukan kreativitas dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama manusia yang lain. Minimal antara manusia laki-laki dengan manusia perempuan. Orang laki-laki dengan orang perempuan. Nah, sejarah peradaban ini sudah melihat, menunjukkan kalau bahasa agama Islam itu sudah fitrah manusia, bahwa manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia itu berusaha untuk tetap bertahan hidup, manusia berusaha untuk bersosialisasi dengan orang ataupun pihak yang lain. Kemudian kemampuan manusia itu berbeda-beda. Selera juga berbeda-beda. Dengan demikian, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, sejarah peradaban manusia sejak Nabi Adam kemudian berurut pada saat ini, semuanya mencerminkan bahwa manusia butuh eksis, ya tahu, butuh sosial, butuh penghargaan. Itulah kemudian yang menjadi cikal bakal manusia untuk berlaku, bersikap, dan berpikir yang kreatif. Paham ya? Jelas ya? Ini penting. Pembahasan kita yang pertama ini menjadi fondasi setelah kita nanti akan mempelajari apa itu ekonomi kreatif. Di peradaban manusia dalam sejarahnya, sejak Nabi Adam, manusia perlu eksis. Manusia perlu pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan individu, fisiologisnya, maupun kebutuhan sosialnya. Sejak Nabi Adam. Lanjut ya. Nah, kalau demikian, tadi Pak Jayani sampaikan bahwa manusia butuh survive, manusia butuh teman, manusia butuh untuk kehidupannya, baik kehidupan secara individu maupun kebutuhan secara sosial. Nah, kalau peradaban manusia, semakin majunya peradaban manusia, sekarang bagaimana kreativitas itu muncul? Mengapa kreativitas itu ada? Meskipun zamannya peradaban masih sangat terbatas, meskipun zamannya mungkin masih zaman kuno, tetapi manusia berusaha, manusia untuk bisa memenuhi kebutuhannya, manusia berusaha untuk bisa
menyenangkan pasangan sosialnya, ini salah satu bentuk usaha manusia dalam melakukan kreativitasnya. Berbeda dengan hewan atau makhluk-makhluk yang lain. Mereka hanya makan, mungkin hanya juga untuk pasangan, selesai. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, ada nilai-nilai sosial di sana. Sehingga kalau sebagai kita orang beragama, makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk yang sempurna. Yang membedakan selain bentuk tubuh yang sempurna adalah adanya akal pikiran, adanya hati dan rasa. Nah, dengan akal yang ada ini akan menyebabkan manusia sederhana apapun ada semacam sebab akibat. Oh, kalau saya makan ini saya sehat. Oh, kalau saya makan ini racun. Dari sejak zaman dahulu ini sudah ada. Nah, kemudian perjalanannya bagaimana manusia dengan kreativitas semakin maju, semakin banyak penduduk, persaingan akan semakin besar. Kalau kemungkinan makhluk di dunia ini setiap tahunnya bertambah 1 miliar misalnya, satu dunia, bisa dibayangkan untuk 2045 ketika kita mencanangkan Indonesia emas, kira-kira sudah berapa puluh miliar penduduk di dunia. Kembali kepada faktor manusia dan kreativitas ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia untuk bisa berkreasi. Salah satu yang mempengaruhi manusia untuk melakukan kreativitas adalah kenapa? Ada kaitannya hubungan sosial. Dengan pihak lain kita mungkin bisa sharing. Dengan pihak lain ada inisiatif, ada kreatif untuk melakukan sesuatu. Ya enggak? Rekan-rekan mahasiswa ketika bersosialisasi, berhubungan, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, apa kira-kira hanya diam saja? Hanya diam saja? Mesti ada hal-hal yang perlu inilah sebetulnya muasalnya, sumber daripada kreativitas itu. Di ketika manusia berhubungan dengan pihak lain, selain kita punya kepentingan individu, kita juga perlu ada yang di-sharingkan dengan pihak yang lain. Pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan individu, kebutuhan makan, kebutuhan berteduh, kebutuhan yang lain, maupun kebutuhan sosial ini yang akan menentukan bagaimana kita nanti akan melakukan kreativitas. Oh, kalau teman saya begini, saya harus begitu. Oh, kalau saya begini, sementara teman saya begitu, saya harus menyesuaikan. Inilah bentuk hubungan yang akan membangun apa? Kohesi sosial. Kalau sudah kohesi sosial, kemudian yang terjadi adalah adanya kreativitas. Saya mencontohkan ketika Pak Jailani dulu kuliah, belum ada model-model seperti ini. Karena memang teknologi belum maju seperti ini. Semua pakai tatap muka, pertanyaan pakai menghadap, bertulis. Nah, karena memang zamannya seperti itu teknologi. Dengan sekarang teknologi yang maju ini, kita dapat melakukan perkuliahan melalui media daring. Itu rekan-rekanku, sebelum kami lanjutkan, monggo kalau ada yang bertanya, ini ada yang bertanya nih.
Enggak ada jangan enggak, silakan. Kalau ada kan, monggo tak beri waktu. Enggak nggih. Bisa dilanjut? Yang membedakan manusia dengan hewan. Di depan kami sampaikan bahwa yang membedakan itu kita punya diberi kesempurnaan akal, pikiran. Kita diberi kesempurnaan hati nurani rasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, dari inilah sebetulnya yang memulai kita untuk tumbuhnya kreativitas tadi. Mestinya sesuai dengan eranya masing-masing. Ketika masih era zaman purba, sumber daya alam masih melimpah, mau makan buah, mau makan sayur, mau berburu binatang masih sangat terbuka, ya orang hanya mengandalkan sumber daya alamnya. Sehingga kreativitas adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi dengan perkembangannya jumlah penduduk yang ada, dengan teknologi informasi yang berkembang sedemikian rupa, dengan perubahan geopolitik dunia yang sekarang menjadi mengglobal, sehingga manusia akan berubah, baik cara pandang, cara berpikir maupun cara pemenuhan kebutuhannya. Kalau dulu orang makan cukup, yang penting segera makan, ada yang dimakan kenyang. Sekarang berbeda lagi. Orang makan butuh makan yang nyaman, yang enak, yang higienis, yang bergizi, suasana juga cukup mendukung. Nah, manusia dalam memenuhi kebutuhan, untuk pemenuhan kebutuhan ini, kreativitasnya akan berkembang. Bagaimana kalau sumber daya alam terbatas, kita harus melakukan kreativitas. Sekarang Anda bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat, ketika sumber daya bahan bakar fosil bumi berkurang, ada alternatif untuk bahan bakar terbarukan. Ketika kemudian bagaimana industri yang akan mencemari lingkungan, bagaimana kemudian ada alternatif industri yang ramah lingkungan, dan segala macam. Nah, inilah sebetulnya bagaimana kreativitas itu berkembang sesuai dengan perkembangan akal dan pikiran manusia, sesuai dengan perkembangan peradaban. Dengan demikian ekonomi kreatif tidak akan habisnya, selalu berkembang dan selalu ada selama peradaban manusia itu masih ada. Ekonomi kreatif akan selalu bertumbuh dan berkembang selama manusia itu masih ada di muka bumi. Itulah ada yang mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan. Monggo saya beri waktu, kalau ada yang bertanya silakan sebelum kami membahas untuk yang lebih lanjut. Sudah? Ini kalau ada, gitu. Kita lanjutkan. Kalau di depan Pak Jelani menyampaikan terkait dengan manusia dan kreativitas, di mana sebetulnya sejak lahir kita itu sudah diciptakan dengan kreativitas yang ada. Bagaimana kita melihat kita sejak lahir, kita bisa dibantu, kita hanya bisa tengok kanan dan kiri, kita bisa tersenyum pun orang tua kita sudah sangat senang.
Kemudian bagaimana dari sisi makannya, kalau dari mau lahir mau baru ASI, kemudian bubur dan segala macam. Nah, kalau kemudian ketika kita bicara kebutuhan manusia itu tampak tidak terbatas. Dalam agama Islam sudah digariskan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, bahwa manusia itu memang dilahirkan, diciptakan untuk apa? Halunga, nganyelke. Dengan keanekan manusia, dengan kompleksitas manusia, inilah sebetulnya salah satu yang menyebabkan manusia itu menjadi kreatif. Salah satu yang memotivasi manusia untuk berkreasi. Kenapa? Kebutuhan selalu berkembang. Kebutuhan selalu meningkat. Kalau pertumbuhan penduduk manusia semakin banyak, mereka punya kebutuhan yang selalu berkembang, hampir pasti kebutuhannya beda-beda. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang saat ini mungkin ada sekitar 10 kelas, ya, kelas streamingnya ekonomi kreatifnya Pak Jailani ada 10 kelas. Saya berani jamin, yakin, yang saya yakinnya mahasiswa saat ini yang dipakai bajunya beda-beda. Meskipun sama-sama kaos misalnya, saya yakin warnanya berbeda. Kebetulan saya nggak bisa lihat ya. Meskipun pakai baju batik, saya yakin batiknya beda-beda. Nah, inilah salah satu contoh bahwa kebutuhan manusia itu meskipun untuk menutup aurat baju itu, tapi seleranya berbeda-beda. Kebutuhan manusia untuk komunikasi, ya, ini apa ini? Saya yakin berbeda-beda juga. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hariannya juga berbeda. Nah, dengan demikian kebutuhan manusia yang berbeda-beda, yang berubah dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial yang ada, inilah yang kemudian memungkinkan, inilah yang kemudian mampu menciptakan kreativitas tanpa berhenti. Paham ya? Nah, kalau manusia dengan kebutuhan yang selalu meningkat, kebutuhan yang sangat berubah dengan dinamis, akhirnya apa? Perlu mengeksplorasi, perlu mengoptimalkan apakah kemampuan potensi individu atau potensi berkelompok dengan kolega, dengan teman-teman yang lain. Nah, pada intinya bahwa bagaimana kebutuhan itu akan memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang pertama, self kreatif. Sebetulnya ini hukum alam. Manusia itu ketika tidak punya kan berusaha untuk punya. Iya enggak? Manusia itu ketika lapar kan berusaha untuk makan, mencari makan atau mencari minum. Nah, self kreatif ini adalah bagaimana dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Saya baru kira-kira 1 minggu, ya benar 1 minggu, minggu kemarin, Sabtu Minggu, diundang oleh kawan-kawan pelaku usaha kreatif yang kebetulan ingin ikut lomba Krenova, kreativitas dan inovasi. Nah, mereka melakukan kegiatan, bayangkan, dari selumpring bambu dibuat hiasan, yang hiasan itu nilainya berjuta-juta. Bahkan kemarin ada yang rencana mau mengekspor, Profesor Supanto dari UNS itu sebagai kurator, tapi persoalannya apa? Mereka
belum bisa mengembangkan usaha dengan teman-teman yang lain karena keahliannya buat diri sendiri. Nah, self kreatif bisa berkreatif secara sendiri dalam pemenuhan kebutuhan potensi. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan manusia juga dapat melakukan dengan berusaha mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Inilah yang jadi persoalan dunia saat ini. Dengan sekarang bagaimana ekonomi kreatif itu digerakkan oleh seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Karena ini memang ekonomi masa depan. Karena apa? Mengeksploitasi sumber daya yang ada. Sumber daya alam, maaf. Sumber daya alam itu akan terbatas. Kalau penduduk semakin besar, semakin banyak, alamnya tidak bertambah, otomatis kan sumber daya alam yang habis kan. Sehingga pemenuhan kebutuhan dalam sumber daya alam ini harus dikelola. Dengan demikian, bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada ini dengan akal pikir jadi, dengan hati nurani tadi rasa. Kalau ini saya eksploitasi terus kira-kira 30 tahun, 25 tahun yang akan datang anak cucu kita bagaimana? Saya kalau melihat pengusaha-pengusaha tambang batu bara dalam eksploitasi di Kalimantan, miris ya. Secara ekonomi iya menguntungkan, tapi dalam jangka panjang kan merugikan. Nah, dengan demikian manusia dan kebutuhannya, manusia dalam pemenuhan kebutuhannya ada yang merugikan dalam hal ini merugikan sumber daya alam maupun alam sekitar, tetapi ada juga yang menguntungkan dengan olah daya yang kreatif. Paham ya? Ini menjadi fondasi dasar kita dalam kita nanti mempelajari ekonomi kreatif. Yang pertama tadi, bagaimana bahwa peradaban manusia memang diciptakan untuk manusia yang kreatif. Kenapa? Perlu pemenuhan kebutuhannya, perlu eksis survive-nya, perlu kebutuhan sosialnya. Selain itu memang kalau kita bicara agama begitu, kita memang diciptakan untuk menjadi manusia yang kreatif. Tapi di sini dulu ada yang tanyakan, silakan monggo. Ini berwaktu. Tidak? Aduh, ada yang kan, silakan. Kalau ada, itu rekan-rekanku sebagai perkuliahan yang pertama kita mempelajari tentang sejarah peradaban manusia, di mana sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang dalam dirinya tumbuh dengan kreativitas. Bagaimana pemenuhan kebutuhannya, bagaimana mengeksploitasi dirinya maupun sumber daya alam yang ada.
Itu rekan-rekanku, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa hakikat kreativitas adalah menciptakan sesuatu diri dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mengelola sumber daya yang ada, apakah sumber daya individu atau sumber daya sosial untuk pemenuhan kebutuhannya. Dalam perkembangannya, karena kita bicara tentang kreativitas sejak peradaban itu ada, sejak manusia itu ada di bumi, sampai pada nanti manusia sudah tidak ada di bumi. Apakah kemudian kreativitas itu hanya bentuk teknologi? Tidak. Apakah kemudian kreativitas itu hanya dalam bentuk kreativitas, inovasi? Tidak. Kreativitas adalah usaha dalam rangka untuk kembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Ide-ide, gagasan-gagasan itu harus direalisasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk kepentingan pribadi dalam rangka untuk mengeksploitasi ataupun pemenuhan kebutuhannya, yang pada intinya bahwa pemenuhan kebutuhan, apakah kebutuhan sosial masyarakat maupun kebutuhan individu, berbasis pada kreativitas dan olah pikir manusia. Dengan demikian, bagaimana manusia dalam mengolah kreativitas potensi diri ataupun dalam mengolah dan mengeksploitasi sumber daya alam, inilah yang akan menentukan apakah ekonomi kreatif itu nanti akan bermanfaat bagi peradaban manusia ataupun kreativitas itu akan merugikan bagi peradaban manusia. Apa ada Pak kreativitas yang merugikan? Ada. Teknologi yang maju, kreativitas yang maju terkait dengan nuklir misalnya. Harusnya untuk kemaslahatan manusia, tapi karena faktor ego, faktor individu, manusia akan jadi merugikan. Ekonomi kreatif adalah ekonomi tanpa batas. Dalam arti ekonomi tanpa batas dalam eksploitasi sumber daya. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan kita untuk yang pertama. Ini saudara bisa melihat terkait dengan rencana pembelajaran. Ini masih ada kurang 2 bab lagi, yaitu tentang bagaimana pengembangan ekonomi perdesaan. Di sana perlu kreativitas, ini kurang dimasukkan ya. Yang kedua adalah mengembangkan kelembagaan ekonomi kreatif. Masih ada 2, seharusnya kan 15 kali pertemuan, ini adalah 1. Baik rekan-rekanku, mungkin cukup ini. Sebelum kami akhiri, silahkan kalau ada yang bertanya. Sebagai bahan evaluasi dan bahan diskusi, seperti biasa setiap materi perkuliahan nanti akan saya berikan soal untuk evaluasi dan bahan diskusi yang bisa didiskusikan oleh rekan-rekan mahasiswa dengan teman-teman yang lain atau dengan pihak yang lain, monggo, tidak harus dikumpulkan. Saya berusaha untuk memberikan evaluasi dan bahan diskusi dengan harapan karena kita perkuliahannya lewat jarak jauh, sehingga rekan-rekan bisa lebih intensif untuk memahami setiap sub pokok bahasan atau sub pokok materi. Kemudian kami sampaikan untuk daftar pustaka mata kuliah teori ekonomi kreatif. Yang pertama adalah Suryana, ekonomi kreatif, ekonomi baru, di PT Salemba. Kemudian Karuna Mulya Firdaus, strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian buku ajar yang kebetulan yang membuat Pak Jailani sendiri.
Buku ajar pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dari PAT Semarang. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Karanganyar tahun 2021. Kebetulan Pak Jailani ikut di dalamnya, ya, jadi dalam mengembangkan roadmap pengembangan ekonomi kreatif. Saudara bisa membaca, itu adalah contoh-contoh praktis pengembangan ekonomi kreatif. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini, pembahasan yang pertama nggih. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan komitmen rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Kami sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan dan salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.